Oke, ini adalah frame Delihea yang saya beli dari AliExpress. Ini warna hitam, black on black. Saya beli size 49. Ya, size 49. Ini modelnya mirip kayak Specialized S-Works Tarmac SL6. Secara geometri dia mirip Tarmac SL6. Nah, yang saya senang adalah warnanya, karena dia mirip kayak chapter 2 warnanya, kombinasi antara black on black, hijau, lalu ada black glossy. Nah, ini kayak chapter 2 Tere warnanya. Tapi di chapter 2 sendiri gak ada sih, maksudnya yang geometrinya kayak gini. Dia kalau saya lihat, kalau chapter 2 Tere dia lurus gini sih, nggak ada bengkok. Ini lebih mirip kayak ke SL6, Tarmac SL6. Ya, ini saya coba liatin detail framenya. Ini, nah, ini saya beli yang rim brake version yang belum disc. Dan kalau untuk Tarmac SL6 kan biasanya dia direct mount ya. Nah, kalau yang ini V-brake biasa. Gini. Ya, kalau V-brake biasa dia lubangnya satu. Kalau direct mount dia ada baut 2 di sini. Ya. Nah, di sini juga ada lubang untuk kabel shifter. Nah, karena saya ini pakai DI2, jadinya nanti lubang itu nggak akan saya pakai sih. Nah, ini sebagian komponennya udah saya pasangin. Saya pakai brake Ultegra R8000. Nah, ini brake padnya brake pad Super Team, karena saya pakai wheelset Super Team. Tapi jelek sih brake padnya bawaan Super Team. Saya nanti ganti Korima biar lebih bagus. Nah, apa aja di framenya kita coba lihatin satu-satu ya. Ini untuk tulisannya dia warna agak keemasan. Nah, untuk tipe BB nya ini yang dipakai BB yang drat BB86, jadi bukan yang press fit. Kalau Tarmac S6 kan press fit. Nah, saya lebih senang yang drat gini karena pemasangannya itu lebih gampang dibanding pakai press fit. Kita harus punya tools yang untuk press fitnya sendiri ada, untuk bongkarnya juga ada lagi. Ini harganya lebih mahal sih kalau tools untuk press fit, dan pemasangannya agak susah. Jadi lebih gampang bongkar pasang untuk yang drat kayak gini sih. Ini lebih enak pasangnya. Nah, ini bagian chain stay, apa ya sebutannya ya, inilah di bawah rantai ini. Nah, nanti ini saya mau kasihin semacam buat pelindung rantai ya, kayak skotlet putih gitu, biar nanti nggak kena oli atau dan kena rantai. Ini saya pakai RD 6870 elektrik. Nah, ini kabel-kabelnya udah saya pasang. Di dalam sini ada junction B yang mecah kabel-kabelnya. Nanti saya coba liatin ininya, routing kabelnya. Jadi nanti kabel dari sini masuk ke dalam sini untuk penghubung antara junction B dengan junction A di sini. Nah, nanti di junction B sini ada percabangan kabel lagi untuk mecah ke FD. Di sini ada buat kabel FD nih yang keluar di sini. Nah, satu ke FD, terus satu lagi kabelnya masuk ke sini. Nah, ini keluar ke sini. Nah, ini kebetulan dapat juga karet grommet dari framenya, jadi
lumayan bisa nggak lari-lari kabelnya. Terus satu kabel lagi lari ke baterai internal seat post. Saya pakai baterai BTDN 110A. Ini baterai dia itu terbaru. Nanti saya liatin yang di dalam seat post pemasangannya gimana pada video yang terpisah. Nah ini cuma di sini tulisannya dia agak belok-belok ya, saya nggak tahu nih bener belok apa enggak. Nah yang belakang pakai brake R8000, nanti saya kombinasiin R8000 sama Ultegra di-i2 6800 kayak shifter FD RD itu saya pakai 6870. Nah ini kita lihat bagian depannya seperti ini saya pakai stem 9 cm tapi nanti saya ganti jadi 11 cm karena ini top-topnya kalau diukur itu 508 mm yang nanti saya akan pasangin stem 11 cm agar sesuai dengan tinggi badan saya, karena saya tinggi 170. Jadi kalau berdasarkan perhitungan bike fitting saya seharusnya pakai stem 11 cm. Kalau 9 cm jadinya kependekan. Nah ini bagian dari seat postnya, ini buat naruh saddle-nya, nanti bisa nukik naik turun saddle-nya dari sini pengaturannya. Nah ini model seat postnya dia pipih, nanti ada klem di sini untuk pengencang seat postnya, dan juga nanti dapat karet penutup ini biar nanti nggak kena air, cuma belum saya pasang. Nah ini kalau kita lihat dari atasnya begini ya, ini kalau kita lihat dari atas ini saya senang banget warnanya, kombinasinya hitam Dove, hijau, black glossy, keren banget, ini mantep. Nah ini terus di sini ada headset, saya beli spacer lagi, jadi kalau beli frame ini belum dapat spacer ini ya, spacer buat stand. Ini sebenarnya ini saya nggak tahu nih nanti mau saya nggak pakai spacer apa enggak, nanti tergantung dari bike fitting saya nyamannya gimana ya. Ini forknya belum saya potong nanti. Nah ini spacernya saya mau tingginya berapa, nanti harus saya fitting dulu yang berapa sebelum saya potong. Oke, ini forknya, ini bagian bawahnya kita liatin ya, kombinasi warnanya keren banget. Nah di bagian bawah sini ada untuk jalur kabel mekanikal, cuma karena saya pakai di i2 jadi ini nggak dipakai. Saya nggak tahu nih apakah ini mesti ditutup apa enggak biar nggak kotor. Nah ini di bagian bawahnya kita lihat ya, kalau rim brake dia masih pakai quick release ya, belum true axle. Kalau disc baru true axle. Nah di sini juga ada warna hijau, ini bikin jadi keren warnanya. Nah ini ada hanger, kemarin sempat kendor-kendor sedikit waktu pertama datang, ini saya kencengin dan sekarang udah oke. Kita lihat bagian sini ya, seperti ini. Nah coba kita lihat di sisi kanannya
Ya, ini kita coba diriin dulu, kita lihat bagian dari bagian belakangnya. Nah, ini seat postnya apa ya, rapi banget. Ini build quality-nya bagus banget. Mudah-mudahan ketika dipakai nggak ada masalah. Dari tampilan sih bagus, mudah-mudahan ketika pakai itu nggak ketemu masalah dan kuat gitu, rigid, awet, stiff. Nah, ini kita coba liatin frame dari sisi sebelah kiri. Saya perbaiki dulu posisinya sebentar. Nah, ini sebelah kiri framenya. Di sini ada lubang untuk kabel rem belakang. Di sini ada lubang. Nanti kehubung dari sini keluar ke sini. Nanti masuk ke sini. Nah, di sini juga ada lubang untuk kabel dia itu yang tadi akan menghubungkan dari junction A, nanti masuk ke sini dan terus akan keluar ke sini, lalu dipecah di junction B tadi. Ya, ini juga sebelah sini ada lubang buat kabel mekanikal, cuman ini nanti saya mungkin akan tutup karena nggak dipakai. Pakai dia itu cukup dari lewat sini aja. Yang dua ini, lubang ini nanti nggak kepakai. Nah, ini bagian kalau kita lihat dari depan framenya kayak gini. Ya, ini nah, di dalam sini ada lubang buat perkabelan dia itunya. Ini diselip-selipin ke sini jadi lebih rapi. Nanti BB kan masuk ke sini, kabelnya kan ada di sini, jadi nggak mengganggu BB. Ini memang udah dipersiapkan untuk bisa support DI itu atau mekanikal. Nah, ini keren sih. Nah, ini keluaran kabelnya untuk FD lewat sini. Ya, so far udah sih, harusnya cukup untuk review framenya. Nanti kita akan lihat di part berikutnya pemasangan full bike dan berat-berat framenya, dari fork, frame itu sendiri berapa beratnya, seat post, headset, dan lain-lain. Ya, ini ya, keren banget warnanya. Oke, terima kasih. Ini untuk frame Delihea ukuran 49 black on black.